Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Al-Fadilah dari Prodi TI Ekstensi semester 1. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah pengantar TI. Dari soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan program? Data adalah suatu bahan yang dapat diolah baik berupa angka, huruf, simbol, atau kata-kata. Dan informasi adalah hasil pengolahan sebuah data melalui sebuah sistem informasi yang dapat berguna bagi pengguna. Program adalah suatu rangkaian instruksi atau perintah yang digunakan untuk melakukan suatu fungsi dalam komputer. Soal nomor 2, jelaskan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Dari sini 125 dibagi 2 sama dengan 62. Ini adalah sisa pembagian 1. 62 dibagi 2 sama dengan 31, sisa 0. 31 bagi 2 sama dengan 15, sisa 1. 15 bagi 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 bagi 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Jadi bilangan biner dari 125 adalah 1111101. Soal nomor 3, jelaskan fungsi-fungsi komponen dalam CPU. Ini A, caching CPU. Caching CPU berguna untuk melindungi komponen-komponen CPU yang di dalamnya baik dari debu, air panas, ataupun yang lainnya. B, motherboard berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan atau menggabungkan komponen komputer agar dapat terhubung satu sama lain. C, prosesor berfungsi sebagai komponen inti yang mengerjakan suatu program maupun perintah agar komputer dapat berjalan. D, RAM berfungsi sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. E, hard disk berfungsi sebagai tempat menyimpan data atau sistem operasi komputer. F, kipas prosesor berfungsi untuk menjaga suhu atau pendingin suhu prosesor CPU agar tetap stabil. G, CD atau DVD-ROM berfungsi sebagai piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan lain-lain. VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. I, sound card berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. C, atau terakhir, power supply berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada komponen komputer. Selain itu, power supply juga merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer. Soal nomor 4, apa perbedaan active matrix dengan passive matrix? Active matrix memiliki transistor yang dapat memberikan cahaya sendiri pada masing-masing pixel sehingga lebih terang dibandingkan passive matrix yang transistornya memberikan energi pada pixel. B, passive matrix teknologinya lebih murah dibandingkan active matrix. C, active matrix dapat dilihat dari segala arah sudut pandang, sedangkan passive matrix hanya bisa dilihat jelas dengan pandangan tegak lurus. Soal nomor 5,
A. CDR berbahan piringan polikarbonat, sedangkan CDRW perpaduan logam antara perak, indium, antium, dan tellurium. B. Data CDR hanya bisa diisi sekali saja dan tidak dapat diubah, sedangkan CDRW datanya dapat diubah, ditambah, atau dimodifikasi. Nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, dan shareware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang pengguna tanpa membayar. Shareware adalah software aplikasi yang dapat di-download dan digunakan secara gratis. Open source adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Nomor 7. Jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. A. Versi merupakan perubahan besar pada perangkat lunak yang dinyatakan dalam bilangan seperti 1.0, 2.0, 3.0, dan lainnya. Contoh yaitu game Mobile Legends yang menggunakan bilangan dalam menyatakan versinya. Itu Mobile Legends versi 1.0 dan Mobile Legends versi 2.0. B. Rilis yaitu sebuah perubahan kecil dari sebuah versi yang sama dinyatakan dengan angka di belakang tanda titik. Contoh, versi 1.0 yang rilisnya menjadi 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Soal nomor 8, jelaskan sifat compiler dan interpreter. Di sini compiler sifatnya memindai seluruh program dan menerjemahkan secara keseluruhan dalam kode mesin, sedangkan interpreter menerjemahkan satu pernyataan satu per satu. Compiler dibutuhkan banyak waktu untuk menganalisis kode sumber, namun di keseluruhan waktu eksekusi relatif lebih cepat. Dan interpreter dibutuhkan sedikit waktu untuk menganalisis kode sumber, namun keseluruhan waktu eksekusi lebih lambat. Compiler menghasilkan kode objek menengah yang membutuhkan tautan lebih lanjut, sehingga membutuhkan lebih banyak memori. Interpreter tidak ada kode objek antar yang dihasilkan, maka memori menjadi efisien. Compiler ini menghasilkan pesan kesalahan yang hanya setelah memindai seluruh program. Interpreter terus menerjemahkan program sampai kesalahan pertama terpenuhi, dalam hal ini berhenti. Oleh karena itu, debugging mudah dilakukan. Compiler bahasa pemrograman seperti C dan C++ menggunakan compiler. Bahasa pemrograman dan interpreter bahasa pemrograman seperti Python, Ruby menggunakan interpreter. Sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.